throughout history, insects have posed challenges by spreading diseases, by damaging crops, and by affecting environments, causing damage that amounts to more than $70 billion a year. With climate change, insects are now moving into areas where previously they could not survive. This means authorities must implement strict quarantine measures across international boundaries and within countries. Thanks to a treatment that has been used safely for more than 50 years, countries are already in a position to deal with this threat. The treatment is food irradiation. Initially used to ensure safety of high-value spices, fish, and meat, food irradiation treatments are increasingly being used on fresh fruits and vegetables to prevent the spread of invasive insects. Higher temperatures and humidity of climate change also aid the growth of organisms such as bacteria or molds that can cause food spoilage or food-based illnesses, putting pressure on food supply chains and impacting food safety. This makes the protective potential of food irradiation even more critical. Already, several countries provide irradiated food rations during natural disasters when hygiene and cold storage are disrupted. With the Intergovernmental Panel on Climate Change expecting crop yields to become more variable due to climate change, some countries are considering using food irradiation to improve conservation of staple supplies, such as wheat, rice, and maize. Food irradiation calls for shining beams of energy, such as X-rays, gamma rays, or electron beams onto food, because it destroys bacteria that can cause food poisoning. It neutralizes insect pests in food consignments and prevents them from hitchhiking across boundaries. It maintains food quality by destroying spoilage organisms or suppressing sprouting. It protects packaged food from microbial and insect contamination. Food irradiation is not a panacea. It will not resolve all climate-related challenges to food security, but it is playing an increasingly important role, helping to ensure that all people have access to sufficient, high-quality food to lead active and healthy lives. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita semua masih diberikan kesempatan ya untuk mengikuti perkuliahan evaluasi nilai gizi pada pertemuan ke-15, yaitu tentang pengaruh pengolahan dengan radiasi. Nah, jadi ini materi terakhir ya di perkuliahan evaluasi nilai gizi. Insya Allah di minggu depan sudah masuk jadwal UTS ya, jadwal UAS, mohon maaf. Baik, terkait dengan materi pengaruh pengolahan dengan radiasi ya, mungkin beberapa dari kita baru mendengar istilahnya atau mungkin sudah banyak yang tahu ya pengolahan dengan radiasi itu seperti apa. Tentu seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa setiap pengolahan itu biasanya akan memberikan efek terhadap zat gizi, baik itu secara susutnya ataupun secara retensi zat gizi. Pasti setiap pengolahan itu ada zat gizi yang mengalami penyusutan ya atau pengurangan selama proses pengolahan. Nah, untuk teknologi pengolahan itu sangat banyak sekali ya, sudah teman-teman pelajari, sudah sempat saya bahas juga ya, pengolahan dengan suhu rendah, pengolahan dengan suhu tinggi, kemudian dengan teknik fermentasi ya, kemudian ada penggunaan zat tinambah dan lain sebagainya. Tentu banyak sekali pengolahan-pengolahan yang bisa kita lakukan terhadap bahan pangan. Nah, pada kesempatan ini fokus kita adalah pengaruh pengolahan dengan radiasi. Kalau teman-teman lihat di sini di samping kiri ya, ada logo. Nah, jadi ini adalah logo untuk pangan-pangan yang diradiasi atau iradiasi ya. Jadi semua produk pangan yang beredar itu wajib
wajib mencantumkan logo atau keterangan bahwa produk pangan tersebut merupakan produk iradiasi. Supaya konsumen juga tahu ya bahwa, oh ini produk iradiasi, sehingga kita bisa, mencari informasi lebih lanjut terkait produk pangan tersebut. Baik, ini saya mengambil dari Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2018. Tadi teman-teman sudah melihat ya video tentang, food irradiation. Banyak produk-produk pangan yang bisa kita lakukan dengan radiasi ya, baik itu pangan, segar maupun olahan. Tujuannya sebenarnya sama ya, nanti akan kita bahas apa sih, keuntungan-keuntungan dari pangan yang diradiasi, yang diberikan radiasi itu keuntungannya apa saja ya. Jadi kalau prinsip prinsip yang harus kita pahami pada proses iradiasi ini adalah, eee, lebih kepada bagaimana produk pangan tersebut bisa memiliki masa simpan yang panjang ya. Artinya kalau kita menggunakan radiasi, jangan pernah berharap kita bisa memperbaiki produk-produk pangan yang sudah rusak. Karena dengan proses pengolahan apapun, ketika kita mengolah produk-produk pangan yang sudah mengalami kerusakan pada mutunya, maka itu tidak bisa ya, baik itu menggunakan radiasi ataupun jenis pengolahan yang lainnya. Nah, di sini, iradiasi pangan. Definisi iradiasi pangan ya, karena memang untuk pangan iradiasi ini memang sudah ada peraturannya sendiri dari BPOM ya, karena termasuk, pangan-pangan yang perlu mendapatkan, fokus tersendiri. Nah, jadi untuk iradiasi pangan merupakan metode penanganan pangan ya, baik itu dengan menggunakan zat radioaktif maupun menggunakan akselerator. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan. Kemudian membebaskan pangan dari jastrogenik patogen serta mencegah pertumbuhan tunas. Ya selalu saya sampaikan bahwa untuk produk-produk hortikultura atau produk-produk, hewani dan yang lainnya, itu cenderung untuk mengalami kerusakan ya ketika kita tidak beri, penanganan lebih lanjut. Sehingga salah satu untuk menjadikan, produk pangan tersebut awet dan, keuntungan lainnya, maka salah satunya kita bisa dengan menggunakan iradiasi. Jadi pangan tersebut, produk-produk pangan tersebut kita berikan, sentuhan zat radioaktif ya maupun akselerator. Tadi tujuannya sudah disampaikan ya, mencegah pembusukan dan kerusakan dan seterusnya. Nah, ada istilah iradiasi pangan. Kalau iradiasi pangan kan berarti dia lebih kepada metode ya, metode penanganan pangannya. Sementara untuk pangan iradiasi itu adalah produknya ya. Berarti setiap pangan yang dengan sengaja dikenai radiasi ionisasi tanpa memandang sumber atau jangka waktu iradiasi ataupun sifat energi yang digunakan. Nah, jadi pangan iradiasi itu ya artinya memang sengaja, kita sengaja tambahkan atau kita tembakkan sinar ke bahan pangan tersebut ya, tanpa memandang sumbernya, sumber radiasinya atau sumber bahan pangannya, jangka waktu iradiasinya ataupun sifat energi yang digunakan. Prinsipnya juga bahwa pada pangan iradiasi ini kita tidak melibatkan termal ya atau tidak ada, panas yang kita berikan. Jadi memang kita ibaratnya itu seperti menembakkan sinar misalnya gamma kayak gitu ya ke bahan pangan, yang kemudian itu bisa memberikan, keuntungan-keuntungan seperti misalnya tadi mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan dari bahan pangan tersebut. Nah, ini sumber radiasi yang bisa digunakan ya untuk proses iradiasi, bisa menggunakan iradiator gamma dengan zat radioaktif kobalt ya biasanya, eee, CO60, 60CO ya di sini ya, kobalt 60 atau cesium 137. Nah, biasanya kalau untuk gamma biasa biasa menggunakan kobalt ataupun cesium ya, ini iradiator gamma. Kemudian bisa menggunakan mesin pembangkit sinar X dengan energi sama dengan atau di bawah 7,5 mega elektron volt. Bisa juga kita menggunakan mesin berkas elektron dengan energi sama dengan atau di bawah 10 mega elektron volt. Nah, jadi ini beberapa sumber radiasi ya yang bisa kita berikan untuk
proses iradiasi pada pangan. Sebenarnya banyak, teknologi-teknologi yang sudah dikembangkan seperti itu ya, eee, beberapa itu bisa kita, apa ya, sebagai sarana atau medianya lah, medianya kita bisa menggunakan WiFi itu sudah ada penelitiannya, nanti saya coba bahas ya di jurnalnya, seperti apa pengaruh pemberian iradiasi pada pangan ya, menggunakan media WiFi nanti akan saya coba review jurnalnya. Nah, ini sumber-sumber radiasi yang perlu kita ketahui ya, secara umum ini yang memang sudah tersajikan di peraturan BPOM. Ada 3 iradiator yang digunakan, yang biasanya digunakan untuk iradiasi pangan. Nah, keuntungannya apa? Pangan yang diradiasi sangat banyak sekali ya, sama seperti pengolahan yang lainnya. Jadi, pada dasarnya kenapa produk-produk pangan itu perlu dilakukan pengolahan, yang paling penting itu adalah untuk memperpanjang masa simpan. Ya karena memang produk-produk pertanian maupun hewani itu mudah sekali mengalami kerusakan. Yang pertama itu adalah mengurangi mikroorganisme patogen ya, eee, ini ada 2 ya, menjadi satu. Jadi yang pertama itu adalah mengurangi mikroorganisme patogen. Sehingga menjadikan produk pangan tersebut menjadi lebih awet. Kemudian dekontaminasi bumbu, rempah, dan lain-lainnya yang menyebabkan tidak terjadinya kerusakan pada rasa dan aroma ya. Jadi bisa menjaga mutu, rasa maupun aromanya dengan kita mengaplikasikan iradiasi ini pada pangan. Kemudian memperpanjang masa simpan, tentu ya, kemudian mencegah serangan disinfestasi serangga ya, karena banyak sekali produk-produk, eee, pertanian itu kan dia, apa ya, mudah terserang oleh serangga kayak gitu. Jadi di sini dia bisa mencegah serangan. Kemudian menghambat pertunasan, seperti contohnya adalah kentang. Kentang itu mudah sekali ya mengalami, pertunasan kalau kita diamkan saja di suhu ruang, ya bahkan di chiller pun kentang ini bisa ya, bisa mengalami pertunasan. Jadi ketika sudah diberikan iradiasi, maka kentang tersebut bisa terhambat pertunasannya. Nah, kemudian ekonomis, tidak banyak pangan yang terbuang karena busuk ya. Nah, ini keuntungan yang paling, penting juga dari proses iradiasi pangan. Iradiasi dapat dilakukan untuk pangan dalam jumlah yang besar, baik dalam bentuk curah maupun yang dikemas. Jadi bisa langsung kontak, eee, mengenai permukaan bahan yang akan diradiasi ataupun dalam kemasan itu bisa ya, tergantung dengan kemasannya. Karena ada jenis kemasan juga yang memang dipersyaratkan dari BPOM itu sendiri. Kemudian iradiasi tidak merubah kesegaran produk karena tidak menggunakan panas. Ini keuntungan yang, eee, sangat menarik dari iradiasi ya, karena memang tidak melibatkan panas di dalamnya sehingga sangat bisa meminimalisir kerusakan atau pengurangan atau penyusutan zat gizi itu sendiri. Nah, ini, contoh produk ya, sebenarnya kalau teman-teman searching itu banyak ya contoh-contoh produk iradiasi, kalau di Indonesia itu sedang, dikembangkan oleh Batan ya, produk-produk iradiasi. Jadi produk-produk yang diberikan perlakuan iradiasi wajib wajib diberikan label, atau logo iradiasinya ini ya. Jadi ini, contohnya buah stroberi. Stroberi ini merupakan produk iradiasi ya, jadi sudah diberikan sinar atau ditembakkan sinar tertentu yang bisa menjaga mutu dari stroberi itu sendiri. Kemudian ini ada beberapa produk olahan pangan yang merupakan hasil radiasi juga, teman-teman bisa lihat di sini ada logonya ya, logo iradiasi. Namun mungkin kalau kita lihat di beberapa minimarket ataupun yang lainnya, mungkin kita masih jarang ya, masih jarang menemukan, produk-produk iradiasi. Namun kalau untuk di luaran sana, produk-produk iradiasi ini ya sudah banyak dipasarkan, sudah banyak diproduksi. Nah, pertanyaannya kadang kan, kalau kita, khususnya orang Indonesia mungkin masih ragu seperti itu ya. Masih ada ketakutan untuk mengkonsumsi produk-produk iradiasi. Pertanyaannya,
Apakah pangan yang diradiasi aman untuk kita konsumsi? Itu yang perlu kita jawab ya teman-teman, jangan sampai nanti, justru dari kita sebagai, apa ya, calon teknologi pangan malah meragukan ya, malah meragukan produk-produk iradiasi tersebut. Nah, pada dasarnya, produk-produk hasil iradiasi ini aman, aman untuk kita konsumsi, eee bahkan lebih dari, apa ya, paling tidak tidak melebihi 10 kilo Gray, itu biasanya masih aman dan tidak perlu dilakukan uji lanjut. Kalau untuk dosis memang tidak setiap produk pangan itu beda-beda ya, jadi ada dosis serat ya, dosis serat yang diserap oleh bahan pangan itu memang beda-beda antara bahan pangan yang satu dengan yang lainnya. Namun pada umumnya untuk produk-produk iradiasi ini masih tergolong aman. Jadi tidak perlu ragu teman-teman ketika kita misalnya mencoba membeli produk yang iradiasi itu tidak masalah ya, karena sejauh ini belum ada pengujian, belum ada data-data yang menunjukkan bahwa produk iradiasi ini membahayakan bagi kesehatan kita. Nah tentu, eee, harus terus, apa ya, harus terus memang penelitian ini di-update kayak gitu ya, kita upgrade, kemudian kita ini juga, harus rajin banyak-banyak baca juga terkait dengan penelitian terbaru ya, itu seperti apa. Namun sejauh ini dikatakan bahwa produk-produk iradiasi ini masih aman untuk kita konsumsi ya. Nah, di sini ada pengaruh iradiasi terhadap mikroba, simpel saja ya, artinya saya sampaikan sederhana saja, pengaruhnya itu bisa merusak DNA sel hidup ya. Jadi bisa memperpanjang, ujung-ujungnya ini adalah untuk memperpanjang masa simpan ya, kemudian mematikan serangga, mematikan parasit dalam makanan, merusak enzim. Jadi apabila kita memetik buah buah yang, belum matang sempurna seperti itu ya, dan kita beri perlakuan iradiasi atau diradiasi, maka itu bisa menghambat pembentukan enzim. Enzim untuk misalnya yang menyebabkan, buah itu mengalami kematangan. Nah, sehingga ketika kita memetik buah yang belum matang atau belum masak, kita berikan radiasi, maka, eee, buah tersebut dia cenderung tidak bisa matang kayak gitu ya, ibaratnya seperti pepaya. Kalau kita mengambil pepaya yang muda, kemudian kita radiasi, maka pepaya tersebut dia tidak akan menjadi matang seperti kita makan pepaya yang sudah matang itu ya, yang berwarna oranye seperti itu. Nah, jadi apabila kita ya itu bisa menghambat, intinya bisa menghambat atau bisa merusak enzim yang ada pada bahan pangan tersebut. Kemudian ini ada perubahan zat gizi, ya bahan pektin kehilangan daya pembentukan jeli, ini untuk karbohidrat ya. Kemudian karbohidrat kompleks dapat terurai menjadi lebih sederhana melalui radiasi. Karena bagaimanapun, ya tubuh kita untuk mengalami proses metabolisme itu harus dalam bentuk karbohidrat yang sederhana. Tidak bisa karbohidrat kompleks yang kemudian itu dijadikan bahan baku untuk dikonversi menjadi energi, seperti itu. Jadi karbohidrat kan, teman-teman sudah belajar ya, bagaimana proses pencernaan karbohidrat, kemudian bagaimana karbohidrat tersebut diserap, kemudian bagaimana karbohidrat tersebut mengalami metabolisme untuk menghasilkan energi. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya dan, selalu diingat tentunya, karena ini sangat dekat sekali ya dengan kehidupan kita ya. Coba kalau teman-teman lagi makan itu bisa sambil, membayangkan mekanismenya yang terjadi di dalam tubuh kita. Itu sangat lebih, apa ya, bisa kita jauh lebih mudah untuk mengingatnya. Kemudian ada niasin, niasin itu vitamin yang larut air ya, biasanya yang paling tahan terhadap kerusakan akibat radiasi. Vitamin dalam larutan pada umumnya memang, tergantung dengan jenis vitaminnya juga ya, ada yang pada umumnya itu mengalami kerusakan juga sehingga dapat diminimalisir dengan menjaga bahan tetap beku selama diradiasi. Pada umumnya memang vitamin larut air atau yang mudah larut dalam larutan itu dia cenderung untuk lebih banyak mengalami kerusakan atau penurunan kayak gitu ya, pengurangan, zat gizinya karena kan dia, larut tuh sehingga memang untuk mempertahankan
bisa dalam keadaan beku. Jadi di radiasi ini bisa dalam keadaan cair, keadaan beku ya, tadi bisa dalam keadaan segar ataupun dalam keadaan yang sudah diolah, itu bisa kita lakukan radiasi. Nah, ini saya screenshot ya dari lampiran BPOM terkait dengan jenis pangan, tujuan iradiasi, dan dosis serat, maksimum. Jadi memang sudah ada ketentuannya dari BPOM, tentu untuk mendapatkan dosis serat maksimum dari setiap jenis pangan itu melalui proses uji coba ya, trial and error juga. Nah, jadi kita beruntung sekali, maksudnya sudah ada nih, panduan dari BPOM. Misal teman-teman ingin melakukan radiasi terhadap, sayur ya, sayur dan buah segar, kita bisa menjadikan ini sebagai acuan ya, sebagai acuan dasar kita. Nah, contohnya di sini umbi lapis dan umbi akar. Tujuan iradiasinya itu apa? Karena memang beda-beda. Tujuan iradiasi itu tergantung dengan jenis pangannya ya, karena, karakteristik dari bahan pangan itu pun berbeda-beda. Contohnya umbi lapis dan umbi akar. Tujuan diradiasi itu adalah untuk menghambat pertunasan selama penyimpanan. Nah, dosis serat maksimum yang disarankan itu adalah 0,15 kg. Nah, jadi ini adalah dosis serat maksimum ya, artinya teman-teman, kita masih bisa melakukan apa ya, penelitian misalnya di bawah 0,15 misalnya berapa, apakah itu lebih efektif atau tidak. Nah, itu tentu kita perlu melakukan penelitian terhadap, eee, bahan pangan tersebut. Kemudian sayur dan buah segar. Nah, tujuannya apa? Menunda pematangan, membasmi serangga, memperpanjang umur simpan, kemudian perlakuan karantina. Karena ya bisa saja ya, sayur dan buah itu kan sering dikirim ke berbagai kota misalnya, sehingga bagaimana kemudian sayur dan buah ini dia tetap dalam keadaan mutu yang baik seperti itu, sehingga perlu diiradiasi. Ini perlakuan karantina ya, maksudnya seperti itu. Jadi bisa mempertahankan mutu dari sayur dan buah segar tersebut. Nah, ini ada dosis serat maksimumnya. Kalau kita ingin menunda pematangan bisa menggunakan 1 kilo Gray ya, atau kita ingin memperpanjang umur simpan bisa menggunakan 2,5 kilo Gray. Nah, artinya tadi sudah saya sampaikan, penggunaan dosis serat maksimum rata-rata ya yang tidak melebihi 10 Gray itu pada umumnya masih aman untuk dikonsumsi dan tidak perlu dilakukan uji lanjut. Kemudian ada sayur olahan dan buah olahan termasuk pangan olahan semi basah ya, contohnya misalnya seperti manisan. Tujuannya pada umumnya adalah memperpanjang umur simpan. Nah, kalau secara prinsip pada akhirnya kan yang kita harapkan produk-produk, olahan maupun yang tidak diolah itu adalah untuk memperpanjang umur simpan ya. Nah, biasanya untuk sayur yang sudah diolah, sayur olahan itu dia bisa menggunakan dosis maksimumnya adalah 7 kg. Kemudian ada buah mangga. Buah mangga bisa 0,75 kg, manggis ya, tergantung dengan jenis pangannya. Teman-teman bisa baca lebih lanjut, itu sangat lengkap sekali di peraturan BPOM ya, terkait dengan pangan iradiasi, itu sangat jelas sekali. Mulai dari ya regulasinya pun sudah disampaikan di sana, bisa kita baca untuk tambahan informasi. Baik, coba kita lihat di jurnal ya. Ini saya mengambil jurnal tentang kita lihat dulu judulnya ya, pengaruh level daya radiasi terhadap kandungan lemak, protein, dan air telur ya, pada telur berdasarkan berat dan volume. Nah, jadi peneliti ingin mengetahui apakah telur yang diberikan radiasi itu memberikan pengaruh terhadap kandungan lemak, protein, dan airnya. Nah, di sini dilakukan juga penelitian untuk telur yang tidak diberikan iradiasi, sehingga dari penelitian ini kita bisa membandingkan ya, atau perubahan yang terjadi ketika telur tersebut diberikan perlakuan radiasi. Nah, di sini di pendahuluannya ya bahwa, telur itu merupakan salah satu bahan makanan yang mudah didapat dan diolah ya. Di dalam telur juga banyak kandungan zat gizi yang cukup lengkap dan mudah dicerna.
Seperti kita tahu protein dan lemak itu merupakan contoh zat gizi makro ya, kemudian ada zat gizi lainnya yang ada pada telur. Nah, pada umumnya memang telur mengandung, protein dan lemak dan komponen lainnya adalah air, karena air itu biasanya yang paling dominan ya di mana-mana ya. Nah, di sini peneliti menggunakan WiFi, kita tahu ya WiFi merupakan bentuk pemanfaatan teknologi. Wireless Local Area Network ya, dengan standar pengembangan ini orang IT biasanya yang lebih tahu ya, namun tidak menutup kemungkinan kita untuk mempelajarinya. Nah, pada dasarnya, peneliti di sini dia memanfaatkan gelombang dari WiFi itu sendiri ya, untuk sebagai sumber radiasi pada telur. Ini saya lewatkan saja karena saya ingin fokus kepada hasilnya ya. Di metode penelitiannya, peneliti melakukan studi literatur dulu ya, kemudian persiapan objek uji dan alat ukur, pengukuran level daya Wi-Fi. Nah, ini bagian-bagian yang harus dilalui oleh peneliti ya untuk mendapatkan data. Nah, teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut. Menariknya di teknologi pangan itu kita bisa ya, penelitian menggunakan berbasis IT seperti itu, eee, pertama kali kalau saya tidak salah ya, jadi yang menggunakan IT itu di penelitian saya waktu itu yang dikerjakan oleh 2 orang mahasiswa, kita memanfaatkan software ya, saya sudah pernah cerita juga, memanfaatkan software untuk mengetahui, eee, penambatan molekulernya ya, penambatan molekuler. Kita waktu itu kan saya ingin mengetahui apakah komponen aktif pada ekstrak tertentu itu cukup efektif dalam menghambat ya, atau menghambat enzim pencernaan, karena memang fokus kita waktu itu adalah untuk diabetes. Jadi kami menggunakan software, yang bisa diakses ya, open access, untuk mengetahui pengikatan antara komponen aktif dengan yang menjadi target, yaitu enzim. Nah, di sini kita bisa saja ya memanfaatkan IT misalnya untuk mengetahui, pengaruh-pengaruh dari kalau di penelitian ini adalah pengaruh telur yang diradiasi. Nah, kita fokusnya di sini di hasilnya ya, di hasil pengujian kandungan air telur ayam. Teman-teman bisa lihat di sini ya, bahwa tanpa radiasi di hari pertama itu kandungan airnya 18,228 gram. Ya, memang, untuk semua kandungan, baik itu kandungan air, kandungan lemak maupun protein, pada umumnya memang akan mengalami penurunan sebenarnya, penurunan di setiap harinya, seperti itu. Namun kita bisa lihat di sini ya, jadi telur yang tanpa iradiasi awalnya kandungan airnya itu adalah 18,228 gram. Kemudian setelah didiamkan selama 2 hari, maka itu mengalami penurunan yang sangat drastis ya dari 18 ke 7,470. Nah, peneliti ini ingin mengetahui ya, mengoptimasi jarak. Kira-kira jarak, radiasi berapa meter itu yang paling efektif dalam mempertahankan mutu dari, kandungan gizi pada telur ini. Nah, di sini ada 0,5 meter, 1, 2, 3, 4 meter. Teman-teman bisa melihat di sini ya, misalnya di yang 3 meter itu satu harinya kandungan airnya itu 13,290 gram. Kemudian pada hari kedua turunnya menjadi 10,656. Artinya kalau kita selisihkan ini kan tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu besar jika dibandingkan tanpa radiasi. Nah, ini adalah keuntungan dari radiasi ya. Jadi bisa mempertahankan, kandungan zat gizi yang ada pada bahan pangan tersebut. Oke, kemudian kita lihat di lemak, hasil pengujian kandungan lemak telur ayam. Coba kita lihat ya, jadi yang tanpa iradiasi itu dari 6 gram, kemudian dia menjadi 2,5 gram. Ini sangat jauh sekali penurunannya ya.
Sementara kalau yang diradiasi itu cenderung bisa mempertahankan, walaupun ya tetap terjadi penurunan, namun, lebih cenderung cenderung bisa lebih mempertahankan ya, untuk kandungan lemak yang ada pada telur ayam. Bisa lihat juga di grafik ini ya, grafik hasil pengujian kandungan lemak ya. Kalau untuk yang tanpa radiasi itu kan benar-benar dia mengalami penurunan yang sangat drastis ya, ini paling bawah kan di sini. Nah, di sini, eee, sampel telur ayam yang tidak dikenai radiasi mengalami penurunan kadar protein, ini sudah protein ya, di tabel yang ini, sebesar 3,6. Nah, pada sampel telur yang dikenai radiasi, penurunan kadar lemak tertinggi ini sebenarnya masih membahas lemak ya, mungkin penelitinya typo atau apa ya, harusnya ini lemak. Pada sampel telur ayam yang dikenai radiasi, penurunan kadar lemak tertingginya itu hanya 2,3, sementara untuk yang radiasi itu 3,6. Dan penurunan kadar lemak terendah yaitu pada jarak, 3 meter ya, yaitu hanya 0,0,4744 gram. Ini sangat jauh sekali ya. Jadi artinya kita bisa menyimpulkan bahwa proses pemberian radiasi itu bisa mempertahankan, eee, kandungan zat gizi yang ada pada telur. Kalau mempertahankan mungkin memang agak sulit ya, namun dia tidak begitu menurunkan kandungan gizi yang ada pada telur. Kemudian ini protein sama ya, jadi untuk yang tanpa iradiasi itu sangat jauh sekali turunnya dari 8 gram sampai 3,6 gram. Nah, di sini, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa radiasi Wi-Fi menyebabkan penurunan kandungan air, lemak, dan protein pada telur ayam, tetapi faktor eksternal seperti suhu penyimpanan telur ayam juga mempengaruhi kadar air, lemak, dan protein pada telur ayam. Nah, dari kesimpulan ini juga tadi kita bisa melihat bahwa proses tanpa pemberian radiasi itu penurunannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan radiasi pada jarak tertentu ya. Oke, baik itu, review dari jurnal ya. Teman-teman bisa banyak baca dari jurnal yang lainnya. Mudah-mudahan dari jurnal ini ya ada informasi yang bisa kita dapatkan. Baik, saya rasa untuk penjelasan tentang radiasi pada pangan cukup sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan ya sedikit informasi ya dari apa yang saya sampaikan. Tentu saya berharap teman-teman tidak puas dari penjelasan saya ya, karena ini hanya sebagian kecil saja dari materi radiasi. Banyak hal yang bisa kita pelajari terkait dengan radiasi ya, apalagi kalau teman-teman baca jurnalnya. Mulai dari konsentrasi daya serat yang digunakan, itu berapa, kemudian kondisi radiasinya, jenis bahan pangan, bisa kita pelajari dari jurnal-jurnal yang sudah ada ya. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan pada hari ini. Selamat belajar teman-teman, dipersiapkan dengan baik ya persiapan untuk UASnya. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti, teman-teman bisa menyelesaikan UAS dengan baik dan lancar. Baik, saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.